Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tundukkan hati sejenak, hening sejenak untuk meraih ilmu Allah Ta'ala ya. Semoga Allah berkenan memberikan berkahnya lewat silaturahmi online kita. Mari kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau boleh saya share yang paling sulit dalam mempersiapkan kajian atau pengajian online ya yang serupa. Beda soalnya dengan presentasi di kantor atau presentasi medis gitu ya. Kalau saya disuruh presentasi apa gitu, rasanya sih bobotnya beda dengan hasil pengajian seperti ini. Karena apa? Karena mempersiapkan hatinya itu yang butuh zikir banyak gitu ya. Sholat dulu gitu sebelumnya. Kenapa demikian? Karena saya tidak mau bicara on behalf of myself. Gitu. Saya menghindarkan diri, berlindung, memberikan informasi yang salah. Jadi kita berlindung dari kesesatan. Gitu. Jangan sampai kita jadi salah berpikir karenanya, nauzubillah min dzalik. Makanya minta terus dilindungi. Karena ini kan yang kita bicarakan ini bagaimana kita menyentuh hal-hal mendasar tentang agama kita ya, tentang agama itu adalah cara pandang hidup, karakter dalam kehidupan itu agama. Jadi tidak sekedar dalam petak sejadah atau ketika dalam ritual saja. Agama itu adalah keseharian kita, 24/7 kita, detak jantung kita, nafas kita. Itu membentuk agama. Nah, makanya pengertian kita terhadap ad-din pun kan sebenarnya butuh direkonstruksi terus-menerus gitu. Inna dina indallahul Islam, tidak ada din di sisi Allah kecuali Islam, dalam arti adalah keberserah-dirian. Tidak hanya sekedar Islam sebagai KTP semata, tapi aslama yang mengatakan ya saya menyerahkan diri saya karena tahu bahwa nggak bisa gitu kita tuh ngurusin kehidupan kita, apalagi kehidupan orang lain di luar kita, anak-anak, suami. Kita pikir kita bisa ngurus gitu, nggak bisa. Orang kita makan tuh ya, begitu kita makan terus kita telan, setelah itu bukan kita yang mengurus, betul nggak? Itu sang Rob yang mengurus. Siapa yang melakukan gerak peristaltik dari esofagus ke lambung? Di situ saja kalau ada masalah udah susah, makanan dia regurgitasi, muntah keluar lagi. Sering itu kejadian seperti itu. Dan toh kita tuh jarang berpikir habis makan telan-telan aja gitu, bahwa di situ siapa yang bekerja, sekian enzim siapa yang mengatur. Begitu satu enzim saja kurang, kita mual terus. Jadinya harus minum pil enzim penambah gitu. Dan kayak gitu-gitu tuh hal-hal seperti itu sebenarnya patut kita cermati bahwa diri kita itu sebenarnya sangat fakir, membutuhkan dia sang Rob. Rob itu ya sang pemelihara kita, dia yang ngurusin semuanya lah sebenarnya. Kita tuh tinggal sit back and enjoy the ride gitu. Minggu lalu kita bicara tentang purification ya, pemurnian. Bagaimanapun untuk bisa sholat seseorang harus berwudu, itu syariat fikihnya. Tidak menemukan air maka pakai debu pun jadi begitu. But what is behind that gitu? Kita sudah belajar bahwa pemurnian itu berlapis dan bahwa sebenarnya kita sedang berenang di dalam samudra dunia pemurnian karena setiap takdir yang meliputi kita sebenarnya bersifat mensucikan. Seandainya kita sabar dan tawakal, bersyukur atas apa yang ada. Kalau tidak, takdir yang Allah desain malah dia jadi backfire, lupa sama Tuhan, hanya membesarkan ego sendiri dan tidak berfungsi menjadi sebuah pemurnian. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi karena ini kajian suluk, kita ingin memulai untuk melihat the point of view bahwa sholat yang kita gunakan, yang kita lakukan, gitu, maksudnya setiap hari,
Barangkali kurang daya transformasinya karena step wudunya kurang benar gitu. And I'm talking about not only wudu dalam hal secara fisik, secara fikih kurang pas gitu ya. Harus dilihat lagi tuh fikih wudunya seperti apa. Tapi masalah menyiapkan hati sebelum berhadapan dengan Sang Maha Kuasa. Karena pada intinya selama kita masih ada hijab yang menghalangi hati, dia tidak akan hadir. Kehadiran dia akan seiring dengan keterbukaan hati kita. Keterbukaan hati kita itu sejalan dengan keberserahan diri kita dan sejalan dengan apa kita perlu, benar nggak Allah Ta'ala, butuh nggak sama Tuhan, atau sebenarnya ini cuma lip service semata ya untuk sholat menggugurkan kewajiban saja gitu. Sebenarnya kan yang tahu hati kecil kita, sejauh mana kita butuh Tuhan. Oleh karena itu, kalau ingin tahu Allah ridho kita sejauh mana, ya lihat saja hati kita sejauh mana ridho dengan dia. Sejauh mana hati kita ridho dengan keputusan dia, dengan pembagian rezeki dia, dengan pengkadaran dia, atas hal-hal yang di-cancel gitu ya, atas hal-hal yang tidak dimudahkan per saat ini, ridho nggak dengan itu? Atau hal-hal yang bikin hati tuh kayaknya makan hati gitu ya, baik itu kondisi rumah tangga, misalkan, atau hubungan dengan mertua, ya bisa apapun. Tapi derajat ridho kita menghadapi ya this is my life gitu loh. This is my life, aku terima apa adanya ya Allah dengan kesatria dan bilang I take it, I'll take it, it's okay, nggak apa-apa. Karena kita tahu ini dari Engkau, darimu ya Allah. Yang dilihat adalah Dia yang ada di balik semua itu. Karena tauhid kita mengatakan tidak mungkin daun jatuhnya di Al-Quran kan, satu helai tanpa dia tahu. Tidak mungkin ada, bahkan dia tahu ada yang basah, ada yang kering, itu perumpamaan yang dalam. Tidak mungkin orang datang mengetuk pintu tanpa dia izinkan. Tidak mungkin orang ngirim WhatsApp message, SMS, atau telepon tanpa dia izinkan. Walaupun itu scamming atau apa. Tapi Allah izinkan. Atau ada orang ngehack akun kita, nggak mungkin kalau Allah nggak izinkan. Nah, itu hal-hal seperti itu harus dibangun, sahabat-sahabat, bahwa di balik semua itu Allah yang izinkan. Berarti juga tidak mungkin pasangan kita bertingkah seperti itu, kecuali dia yang izinkan. Nah, kalau orang bersuluk, salik itu, dia akan selalu melihat kenapa Allah izinkan ya gitu. Jadi alih-alih dia fokus kepada si orangnya, si oknumnya yang bikin menurut dia menjadi penyebab masalah, dia akan stop sejenak dan melihat, ya tapi kan Allah izinkan gitu. Karena gini, Allah berfirman sama Nabi Daud alaihissalam ya. Jadi walaupun kira-kira begini, walaupun seluruh isi bumi, tidak hanya bumi ya, seluruh malaikat, seluruh penghuni langit, coba bayangin, nggak terhitung. Seluruh penghuni langit tuh ya, gambarannya, di hadisnya dikatakan ya, kita udah bahas tuh, ada Sidratul Muntaha di langit, alam malakut, yang Ka'bah, seperti Ka'bah tapi ada di langit. Yang setiap hari, kata hadis itu, kalau saya tidak salah ya, 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah keluar. Dari awal sampai akhir sekarang. Bayangkan berapa banyaknya itu kalau dihitung kalkulator. 70.000 malaikat masuk tidak pernah keluar. Nah itu seluruh penghuni langit itu. Katakanlah berbuat makar kepadamu, ya, kepada seorang manusia yang aduh nggak punya bodyguard gitu ya, kungfu juga nggak bisa, misalnya. Berbuat makar apalah, makar tuh you name it, kebakar rumahnya atau apa, jin aja bisa nyantet macam-macam ya nggak, itu baru alam jin, belum ke atas sana kalau malakut. They're able, kata Al-Quran, bahkan ada yang bisa menceraikan istri sama suaminya itu. Jin yang paling kuat tuh sampai punya spell seperti itu. Nah, kata Allah Ta'ala begitu. Kalau seluruh penghuni langit dan bumi berkongsi gitu ya, untuk ayo kita sakiti si fulan, satu orang, dan Allah tidak izinkan, menyentuh juga nggak ada. Jadi the big message dalam firman Allah Ta'ala terhadap Nabi Daud di situ adalah izin Allah.
Mau segimanapun threat-nya, kalau Allah tidak izinkan nggak akan kejadian. Tapi kita anggap aman, terus Allah izinkan, kejadian. Yang namanya musibah tuh suka gitu, sahabat-sahabat. Saya sering dengar tuh, biasanya nggak apa-apa. Iya, biasanya nggak apa-apa, terus hati lalai, hilanglah mobilnya. Biasanya nggak apa-apa, hati lalai, kecelakaan lah. Suka gitu. Hal-hal yang kita anggap remeh gitu, gampang bisa pulang. Nah, di situ hati lalai, kejadian. Makanya hati terus harus takut ya, makar Allah bisa di mana-mana. Makar Allah tuh begitu dia membuka keran atau membuka pintu sama yang lain, bisa jadinya menyakiti seseorang. Jadi sahabat-sahabat, mau itu santet, mau apa ya, kalau hati kita ikhlas, ya Al-Quran yang bicara. Tidak, setan itu, iblis malah yang paling tinggi. Dan aku tidak berdaya sama orang-orang yang ikhlas. Nggak bisa menyentuh mukhlasin. Ikhlas ya, lillahi ta'ala. Berarti kalau masih kena begitu, nah itu istighfar banyak-banyak ya. Ada sesuatu yang mencederai keikhlasannya di situ. Dan Allah izinkan itu terjadi. Nah, makanya wudhu itu penting. Wudhu lahir batin. Kata Ibnu Arabi, purification of the heart is a precondition for our munajat with Allah. Bahwa pensucian hati itu adalah kondisi awal yang harus dipersiapkan sebelum kita munajat kepada Allah Ta'ala. Kan kita sering minta, ya Allah, aku ini begini. Nah, sebelum itu terjadi, kalau tidak ada pensucian hati, maka message dia, jawaban dia, akan terblok oleh sesuatu yang menghijab karena belum sempat dibersihkan itu. Jadi yang dimaksud dengan toharoh, mensucikan batin, adalah membebaskan diri kita dari semua keterikatan kepada selain Allah. Semata-mata ingin mendapatkan kedekatan dengannya, menjadi al-muqarrabun. Itu. Jadi makanya tahapan dalam suluk itu ada 3. Yang pertama, kembali suci dulu, bersih seperti fitrah. Ya. Makanya Idul Fitri, balik lagi ke fitrahnya. Yang kedua, nanti misbahnya menyala tuh. Kita udah belajar di surat An-Nur ayat 35. Misbah menyala itu mulai mengenal misi hidup. Di situ baru awaludina, kata Rasulullah, ma'rifatullah. Awal dari beradin itu ketika kita ma'rifatullah. Tapi kan tidak bisa ma'rifatullah kecuali man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya bakal mengenal Allah. Cara kita mengenal Allah, dia yang tak terhingga, dan laisa kamitslihi syai'un adalah dengan jalan hidup kita sendiri-sendiri. Nggak bisa kita mengenal Allah dengan jalan hidup orang lain atau other point of view gitu. Seperti itu. Dan tahapan terakhir adalah menjadi hamba-hamba yang didekatkan. Jadi itu doa udah paling tertinggi tuh, menjadi al-muqarrabun, jadi orang-orang yang didekatkan. Amin. Makin dekat. Nah, per saat ini alhamdulillah kita punya referensi, karena insan yang paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu kita syahadat itu menyebut namanya, bersalawat kepadanya juga, karena dia yang mampu memberitakan. Kalau orang paling dekat ya, kan kalau kita mau tahu tentang seseorang, tanya orang terdekatnya, benar nggak? Kalau dia sukanya makan apa, pasti bisa dijawab. Ya, kalau dia nggak suka apa, dia pasti bisa jawab. Dia tahu. Kalau orang makin deket tuh ya, nggak usah ngomong pun kita udah bisa lihat, tahu dia tuh nggak suka gitu. Dari keringan matanya, dari raut mukanya, itu makin dekat kita udah makin hafal, nggak perlu ngomong. Gitu. Nah, sama Allah juga begitu. Kalau orang makin dekat itu nggak perlu jentre gitu, tapi langsung diberitahu apapun itu. Nah, kembali ke taharah ya. Ada hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ini sebenarnya. Karena berkaitan dengan takdir kehidupan yang dijalani. Kata Rasulullah Muhammad SAW begini, ada 5 perkara yang merupakan bagian dari iman. Barang siapa dalam dirinya tidak memiliki salah satu di antaranya, maka ia tidak memiliki iman sama sekali. Jadi kita mengaku beriman gitu. Kalau udah nggak ada iman, susah itu identifikasi takwa, amal soleh. Karena amal soleh itu bisa dideteksi dengan cahaya iman. Jadi mari kita telaah
Apakah kita sudah punya minimal satu saja di antara ini? Pertama, berserah diri terhadap amr Allah. Amr itu adalah urusan Allah. Berserah diri terhadap amr Allah. Nah, mengerti amr itu tidak mudah, sahabat-sahabat. Apa itu amr Allah gitu ya? Jadi ketetapan Allah, bukan kita. Jadi kita punya plan ya. Kita punya 1001 plan, tapi amr Allah tuh ya begitu. Kadang-kadang fungsi kita membuat rencana sebenarnya hanya untuk memverifikasi rencana ini sesuai dengan amar Allah atau tidak. Gitu. Karena kalau tidak sejalan ya nggak akan terjadi. Bukan berarti kita berhenti merencanakan, salah. Tapi itu menjadi indikator bahwa sejauh mana hati kita. Jadi dalam perencanaan itu kan ada keinginan di situ, ya kan? Ada motivasi yang lies behind it. Nah, kalau hati kita semakin sinergi sama Allah, yang direncanakan pun tidak akan jauh-jauh banget, begitulah. Dengan amar Allah, dengan kehendak Allah. Kalau misalkan masih jauh rencananya A, yang rencana Allah pengennya Z, ya terseretnya sakit sekali itu. Karena dia punya keinginan seperti ini, ya kenyataannya jauh. Itu keseret-seret. Tapi begitupun itu jihadnya, gitu. Makanya kunci iman yang kedua harus ridho. Kodonya begitu, gitu. Saya rencananya begini, kenyataannya begini, ridho nggak? Ridho, ya udah ridho. Alhamdulillah, berarti kalau ridho sama keputusan Allah, imannya ada. Setelah itu, ya dia menyerahkan segenap dirinya kepada Allah. Dalam arti ya silahkan, ya Allah, ini saya punya plan, saya punya imajinasi tentang my future, my dreams, semua ya, cita-cita, mimpi saya, obsesi semuanya direkalibrasi terus. Nah, proses rekalibrasi itu ada dalam sholat sebenarnya. Jadi ketika kita sholat, hati kita, karena gerakan sholat, ingat kita sudah belajar ya, ruku itu simbol kematian, sujud itu simbol kematian. Di situ kita makanya bertasbih. Dalam tasbih itu you cannot be, tasbih itu sabaha, flow, ya. Kita mengalir. Secara fisik yang namanya aliran itu berubah dari satu titik ke titik lain, benar nggak? Kalau diam di satu titik yang namanya nggak mengalir, dia diam aja di situ. Nah, in order to be flow, supaya bisa mengalir, you have to let go of the past. Ada gerak melepas, baru bisa bergerak, baru bisa tasbih, baru bisa mengalir sabaha. Kalau kita masih ngekepin, pokoknya aku pengen yang ini, pengen yang si itu, si jodohnya, wah itu susah itu. Nanti Allah pengennya gimana tuh? Jadi begitu menyerahkan diri, tasbih itu ada proses kematian dalam arti melepas tuh. Ketika itu kematian kecil, we let go. Even we let go our notion apapun ya, bahwa saya merasa diri saya sabar atau semua direkalibrasi di sholat, saya nggak tahu gitu dalam posisi seperti itu, jadi open up. Nah kalau gitu berenangnya enak tuh, mengalirnya. Mengenai hal-hal kita memang ketakutan ya kalau kita melepas sesuatu, aku pegangannya apa. Nah di situ fungsi tawakal sama Allah Taala, pegangan sama Allah Taala gitu, bukan sama imajinasi, bukan sama rencana kita, bukan dengan kekayaan kita, tabungan kita, tawakalnya bukan sama pasangan, bukan sama mursyid sekalipun, sama Allah Ta'ala. Nanti harus bersabar pada saat tibanya musibah. Jadi 5 komponen ini, berserah diri, ridho, serahkan semuanya, tawakal, bersabar, itu semua hal yang melucuti diri kita tuh. Hal-hal yang nempel-nempel ke kita, those attachments itu dilepas dengan 5 hal ini. Berserah diri, lepas. Ridho, udah let go. Serahkan, yang tadinya kita pegangin, serahkan. Tawakal, hanya pada Allah, yang tadinya kita pegangan ke tiang mana tuh, kayak di film India, pegangan ke tiang. Tapi tiangnya bakal roboh gitu. Jadi sebaik-baik tiang Allah Ta'ala. Sabar juga. Sabar tuh, orang tuh sabar karena dia punya ilmu ya tentang itu. Jadi semua hal ini elemen-elemen pensucian sebenarnya akan muncul ketika orang mulai disucikan. Nah, tapi hal-hal kayak gini tuh ya akan hanya mengendap jadi teori. Makanya saya suka
I invite you gitu untuk berbagi pengalaman hidup, kisah kehidupan, your testimony about this di forum ini. Siapa tahu bagi ceritanya tuh menjadi sedekah, ya. Siapa tahu ada yang terinspirasi, siapa tahu ada yang terhibur dengan itu, ya. So yes, I encourage you to share your experience gitu. Bagaimana menghadapi ini, bahwa ini kita bicara tentang purification, ya, pensucian. Jadi hal-hal yang tampaknya tidak enak, tapi ternyata berbuah nikmat gitu. Memang pada saat itu di tengah itu nggak kelihatan deh. Kayaknya memang pontang-panting menjalaninya, tapi selamat-selamat aja tuh gitu. Yeah, in my case misalkan waktu orang tua saya sempat berpisah gitu ya, kan sedih tuh. Lebaran pertama papa saya nggak ada di rumah tuh, takbiran aku malah nangis sendiri di balkon. Cuma dengar Allahu Akbar, Allah, nangis. Papa di mana? Itu sebagai seorang anak saat itu 15 tahun gitu ya, ada semacam keterpecahan gitu ya. Sempat limbung juga ya, sempat limbung. Tapi di situ jadi saya mulai bertanya-tanya tuh, because di awal saya pikir rumah itu adalah safe zone buat saya, dalam arti wah this is gonna jadi gempa, dibuat gempa tuh. Jadi saya apa ya gitu. Nah di situ saya mulai bertanya-tanya tentang kehidupan. Jadi hidup tuh untuk apa sih sebenarnya gitu? Kalau cuman untuk berumah tangga, misalkan aku waktu itu sekolah ya, sekolah harus kuliah, terus kuliah dapat kerjaan bagus, terus berumah tangga, punya anak, punya rumah, and you go on lah. I continue di dalam benak saya tentang the best scenario, terus sampai mati. Terus apa coba meninggalkan rumah mewah dan anak-anak, terus I don't know, I don't feel satisfied with that. There's gotta be something more gitu with life. And that begins ya dari gara-gara itu, ketika keadaan orang tua saya diguncangkan, justru saya mulai mencari Tuhan gitu. Dalam arti ya saya sholat selama itu karena dibesarkan dalam keluarga Islam ya, tapi mencari Tuhan belum, itu cuma syariat aja. Ketika dunia kita diguncangkan, dikeringkan, tuh baru mikir tuh. That's in my case, mikir. Lalu saya bergelandang dari masjid ke masjid. Kalau ke Masjid Salman atau Masjid Istiqomah suka lihat ini pamflet. Ada kajian apa ya? Ada kajian apa? Saya kejar sana sini. Karena ingin cari guru yang bisa nerangin ini. Saya tuh hidup buat apa sih gitu. Gitu. Sampai akhirnya ya saya settle down dengan ya bahwa ada misi hidup. Misi hidup apa sih dalam Al-Quran? Ternyata bertebaran, dan semua sufi-sufi, ulama-ulama, nabi-nabi pun bicara tentang hal ini. Why didn't anybody told me this before gitu. Jadi ini ada khazanah the ancient knowledge yang tertimbun, yang jarang diungkap, tapi sebenarnya hawa-hawanya ada gitu. Dan it gives me hope kemudian bahwa hidup bukan sekedar itu, jadi seperti ternak gitu ya, kal-an'am, just mengumpulkan possession, get career dan lain sebagainya. There's a meaning. Dari situ kita bisa menghayati bahkan takdir sengaco apapun dalam tanda kutip ya, yang orang pikir wah gagal gitu ya, yang orang pikir wah it's a backlash atau apapun lah dalam kacamata rasio orang banyak gitu, atau bahkan dalam kacamata diri kita sendiri buat. Tapi so we learn to see beyond itu. Tapi kalau saya lihat dari belakang lagi, titiknya adalah ya ketika basis saya diguncangkan. Dan kalau itu tidak terjadi, kalau katakanlah saya dibikin aman saja, nyaman, mungkin saya nggak akan ngasih kelas ini. Gitu. So what's your story? Silakan. Ada yang di chat nih. Intan. Dela apa nih? Pertanyaan soal misi hidup. Kalau saya pas udah adult sekarang, ya nggak apa-apa deh. Yang penting better late than never ya. Itu ya karena saya dikondisikan aja. Jadi waktu kecil udah mulai bertanya-tanya seperti itu. Sampai nggak bisa tidur gitu ya. SMA sih.
udah ngerjain PR gitu ya. Terus dulu tuh TV tuh cuma sampai jam 12 kan, RCT atau apa. Sampai akhir itu tuh Harvey Maleholo nyanyi apa tuh di akhir Tanah Air Indonesia, something like that. Karena nggak bisa tidur, baru tidur jam 1, jam 2. Ya udahlah sekalian tahajud gitu. Apa ya ini? Ada suatu kekosongan gitu. Sekarang saya baru tahu bahwa it's a longing gitu. Nah, kemudian Allah gerakan ketemu sama orang-orang yang bisa menjelaskan tentang itu fenomena apa sih sebenarnya. And then when you start to understand, you start to appreciate more itu. Ketika kita sudah paham, kita menjadi lebih menghargai kehidupan kita lebih dan lebih, kurang lebihnya dan lain sebagainya. So itu sebenarnya karena kita butuh memaknai semuanya ya. We need meaning of life. Meaning itu harus sesuatu yang dalam. Meaning itu berkaitan dengan si akal hatinya, dia bisa melihat, oh iya, sampai dia bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila di surat Ali Imran itu. Nah, dia lihat kebaikan di balik segala sesuatu apapun. Nah, kalau belum sampai bisa melihat itu, mesti banyak istighfar, taubatnya mesti benar. Ya, berarti ada yang menghalangi. Apakah itu trauma masa lalu ya, atau apa namanya, ya ilmu yang salah, ada waham dan lain sebagainya. So kita membuka channel diskusi, silahkan Mbak Esi, Mbak Andi. Iya Teh, saya Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nanya Teh. Ini mungkin kaitannya tentang yang tadi Teteh bilang bahwa kita harus berserah diri terhadap amar Allah yang 5 itu ya, 5 perkara ini ya. Terkadang kan agak proses untuk bisa ridho itu kan perlu waktu ya Teh ya. Nah, saya pernah mungkin kalau dibilang itu seperti kan kalau di dalam suatu lingkungan kantor itu kan ada tidak terlepas dari like dan dislike ya Teh ya. Itu apa ya namanya ya, kalau maaf Teh ini kondisi kerongkong kurang bagus agak karena kebanyakan kebetulan lagi pulang kampung. Nah, nah jadi ini Teh ada semacam anak emas dan apa ya yang kalau dibilang itu bisa menjadi kita seharusnya kita tidak dapat nilai itu gitu kan, tapi kemudian kita diberikan nilai itu yang menurut performansi pekerjaan kita, penilaian pekerjaan kita itu tidak wajar gitu loh. Nah itu kan bisa kita tahu ilmunya bahwa kita itu harus ridho bahwa itu terjadi, tapi kan tetap di dalam sholat itu kita tanpa terasa itu nangis gitu loh kan. Nah begitu nangis, nah itu tuh sudah apa ya namanya ya, di belakangan itu si atasan yang memberi tidak adil itu kemudian selalu minta maaf sampai saat ini gitu loh Teh. Itu tanda-tandanya apa ya Teh? Apakah itu bisa dibilang bahwa si bekas atasan ini sudah menyadari atau enggak gitu Teh? Sampai saat ini. Gitu Teh. Jadi semacam ada ya apa ya namanya ya, kayak dia memberi penilaian itu sebenarnya itu merugikan gitu loh, merugikan masa depan gitu loh. Nah, jadi kemudian beliau yang bersangkutan minta maaf sampai saat ini. Maksudnya saat ini Teh sudah minta maaf, maksudnya gimana? Iya, jadi gini, dia tidak spesifik menyinggung itu, tapi dulu waktu haji gitu ya, waktu haji itu saya butuh butuh maaf dari saya gitu loh Teh. Gitu loh. Jadi seperti apa ya? Seperti
Padahal itu sudah lewat berapa tahun dan saya juga sudah tidak, bagi saya sudah tidak penting itu gitu. Karena kan udah ibaratnya itu kan yang namanya harta, jabatan atau apa ya, status itu kan nggak dibawa mati gitu. Betul, ya. Nah, tapi beliau itu sampai saat ini itu selalu kirim message gitu loh. Kirim message itu hanya ya biasa ya insidental ya Teh. Lebaran, mau masuk puasa. Nah, saya baru belakangan tahu bahwa beliau itu bukan tidak bahagia ya, bermasalah dalam rumah tangganya gitu. Oh. Terus bagaimana ini efeknya? Jadi gini, dan memang belakangan banyak staf yang tidak apa ya namanya ya, yang tidak betah. Gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya itu gini, apakah kita itu waktu kita ditimpa musibah itu, ketika kita itu sholat dan selalu bercucuran air mata, padahal kan kita disuruh ikhlas gitu. Kita bercucuran air mata pada saat kejadian gitu Teh. Dan itu memang apakah berapa lama yang dibilang kita ridho itu, padahal kita itu sudah berusaha melupakan, tapi ketika kita sholat waktu kita baru ditimpa musibah itu kita sholat menghadap Allah itu bercucuran gitu loh. Sekarang Ibu gimana perasaannya kalau mengingat lagi kejadian itu, momen ketika saya sudah karena sudah lewat, sudah apa ya, sudah tidak berpengaruh juga karena sudah pensiun ya Teh ya. Tapi yang saya bingung juga ngelihat ini bos selalu apa dulu mungkin waktu di Wukuf Arafah tiba-tiba WA Bu Esi mau saya lagi di namanya naik haji padahal saya sudah pensiun gitu. saya mungkin yang bersangkutan merasa ya punya perasaan bersalah atau apa, jadi selalu karena masa depan dia, jadi akibat nilai itu memang masa depan karir lah ya, kalau tepatnya kan gitu ya, itu jadi terganggu gitu loh kan. Tapi kan kalau saya kan mikir ya memang nggak ada rezeki. Dan menurut Ibu penilaian itu fair apa adil-adil saja atau memang fair? Nggak fair ya. Karena memang ada kan kalau dalam suatu penilaian itu kan ada penilai 1, ada penilai 2. Penilai 2 pun tidak bisa memberi pengertian kepada yang bersangkutan. Penilai 2 memberikan penilaian yang berbeda gitu. Ya, tapi dia tidak mau. Ya silakan Bapak kalau mau gitu. Pokoknya saya nggak, karena dia jadi dari 3 orang dia ada anak emas 2 gitu. Saya yang dikorbankan gitu loh. Dan di dalam satu penilaian itu mungkin kan politik ada iya. Tapi gini, yang waktu itu yang saya rasakan, saya tahu ilmunya, saya harus ridho, saya harus itu kan. Waktu itu saya baru belajar bersuluk lah gitu ya. Tapi ketika saya berhadapan dengan Allah, kenapa ya air mata ini netes sendiri gitu loh. Masya Allah, apakah itu yang dibilang saya belum ridho Teh? Itu yang ingin saya tanya. Ketika kita ditimpa musibah, tapi kita nangisnya memang di depan Allah gitu loh. Apakah itu yang dibilang belum ridho? Apakah itu? Bu Esi, ya memang itu kehidupan tuh begitu ya, pasang surutnya. Tapi masalah ridho itu yang bisa jawab ya Allah Ta'ala. Karena itu rahasia, iya. Sebenarnya hati yang bisa meraba sih, ya bisa meraba. Seperti tadi dikatakan, ciri Allah ridho sama kita, kita mulai ridho sama Dia. Tapi begini, ada ungkapan lain gitu tentang orang yang jatuh cinta ya. Seseorang mencari Allah, kalau tidak salah Junaid yang mengatakan,
selama ini aku pikir aku yang mencari dia gitu ya. Kita yang mencari Allah. Allah, di mana engkau Tuhan, di mana engkau, aku berdoa kau tidak menjawab gitu ya. Tapi kemudian di titik tertentu ketika enlighten gitu dia udah terbuka. Jadi Allah yang mencari kita sebenarnya. Insya Allah. Gerak kita mencari dia itu karena dia duluan mencari kita. Indah. Itu beautiful, itu sentuhan. Jadi saya pikir ridho pun begitu gitu. Jadi ketika Allah bergerak ridho, biasanya ya, nah makanya random act of kindness itu penting karena kita tidak tahu hal apa yang membuat dia ridho pada saat tertentu, bener nggak? Jadi bisa jadi hal yang nggak remeh gitu ya, seorang wali, seseorang diangkat menjadi wali, jadi menjadi seseorang yang Allah cintai dengan suatu tindakan, lagi jalan di pasar gitu, di jalan menemukan secarik robekan Al-Quran. Adabnya mengatakan dia ambil itu, dibersihkan, dikasih parfum, disimpan di tempat yang baik. Barangkali itu adab-adab seperti itu tuh jangan dilepas terhadap Al-Quran, terhadap orang. Kita tidak tahu. Seorang pelacur yang kita sudah Zainuddin MZ tuh Ustadz suka sebut aja tuh cerita tentang pelacur. Seumur hidupnya melacur, buru-buru sholat mungkin apa ya, tapi di akhir hidupnya dia ingin bertobat, meninggalkan itu kegiatan melacurnya. Kemudian di tengah padang pasir kehausan, ya bertemu sumurnya kering tapi masih ada airnya dikit gitu. Ini haus mencekat ya, nggak punya bayangan sebenarnya gimana karena belum pernah sehaus-hausnya tuh pas puasa, itu pun cuman ya berapa jam saum ya kan. Mungkin kalau puasa di musim panas yang harus panjang gitu ya, 16 jam, nah mungkin it's a bit close with that. Nah itu yang hausnya udah antara hidup dan mati. Ada air kan, kalau udah walaupun satu ciduk, wah pengennya diminum ya, tapi dia lihat ada anjing kurus kehausan. Nah, adabnya mengatakan dia mendahulukan anjing itu. Allah lihat itu. Cuman nggak ada seseorang di antara itu. Tapi kisah itu somehow bisa sampai ke kita. Sekian abad kemudian pun. Coba, siapa yang menyaksikan saat itu? Nggak ada, cuma perempuan itu yang kemudian mati. Ceritanya. Siapa yang menceritakan kisah ini? Itu misteri tuh. Who was the witness gitu? Karena nggak ada orang di situ, cuma perempuan itu sama anjingnya. Masa anjingnya ngomong-ngomong ya kan? Cuma orang tertentu yang ngerti mungkin. Nah, jadi itu banyak hal-hal misteri dalam kehidupan. Dalam arti begini, kan kita tidak tahu ya, gerak sedikit, makanya nggak boleh melecehkan orang. Lihat, dia nggak pernah sholat, mana minum-minum terus, nggak boleh gitu. Jangan-jangan kita akhirnya nauzubillah su'ul khotimah. Jadi mendingan jadi mantan orang jahat dibanding mantan orang baik, ya nggak? Yang karena akhirnya itu seperti apa? Kita harus selalu takut gitu dijerumuskan kemudian begitu. Rasulullah kan bilang begitu, kalau engkau melihat suatu keburukan terus hati kita mengumpat itu ya, dasar gatel atau apa ya, misalkan ada yang selingkuh, kayak misalkan kita mengcapture perbuatan buruk itu seolah-olah kita yang paling suci gitu. Kalau kata Alkitab sih, dia yang melempar belum tentu lebih suci dibanding yang dilempar, something like that. Kata Rasulullah, dia tidak akan mati sebelum akan menghadapi hal yang sama. Kalau nggak istighfar, nauzubillah. So, ya, jadi kapan kita ridho? Ya, ketika dia ridho, dia memberikan ridhonya. Dan tandanya apa? Itu perkara yang ikhlas, ridho itu perkara yang malaikat pun nggak tahu. Niat itu orang malaikat nggak tahu, itu sesuatu yang dalam. Yang malaikat lihat itu yang kita bisa lihat di cermin juga, karena dia lihat, lagi tidur ya kelihatan ya, lagi apa itu kelihatan, tapi di dalam hati nggak ada yang tahu. Begitu. Walau alam ya. Terus Dela nih, dia mau cerita, dia mau tulis chat waktu kecil, walk with the flow. Yuk, go on, di unmute aja Del.
Senang sedih dari Allah, harus menerima dan dijalani. Allah itu teman suka dan duka, alhamdulillah. Tapi begitu tinggal di Perancis, susah menemukan Allah. Kenapa nih? Apa yang membuat berbeda di sini sama di Indonesia dulu? Allah di mana? Apa yang salah dengan saya? Beribadah rasanya berat, terus saya merasa hampa. Mulai bertanya, oh lagi ramai anak, oke lagi pada libur anak-anaknya. Mulai bertanya-tanya, buat apa sih hidup? Voila, akhirnya mencari-cari dan menunggu jawaban di kajian suluk online. Alhamdulillah ya Allah, maha ya, dengan internet begini kita bisa menjangkau kemana-mana, setiap rumah. Dulu tuh ada Rasulullah bilang gini, ada hadis, ada suatu masa datang ketika tidak ada satu rumah pun yang Islam tidak masuk ke sana gitu. Jadi ada messenger ke sana masuk. Dulu kan bilang, wah berarti harus ada semacam pendakwah gitu, kemudian dari ngetok pintu dari pintu ke pintu. Sekarang dengan adanya internet, you open the channel, everybody bisa akses kemana-mana. Amazing gitu. Ya, ada lagi yang mau sharing nih? Kita masih ada waktu. Silahkan bagi pengalamannya ketika Allah membersihkan kehidupan kita, terus kita lihat, oh iya, kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak akan begini. Nah, suka ada begitu-begitu. Kalau kita bisa bersaksi demikian, wah itu kita sudah mengagungkan Allah Ta'ala. Luar biasa. Dan kita bisa bersaksi bahwa iya, ya Allah, pengaturanmu adalah lebih baik gitu. Begitu. Jadi karena niat itu harus dijaga ya. Rezeki itu, sahabat-sahabat, diberikan tergantung niat kita. Dan yang tahu niat siapa? Hanya Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah lihat dari niatnya masih agak menyimpang nih, kadang-kadang ditahan tuh rezekinya. Jadi yang menahan rezeki kita itu niat kita yang belum lurus. Ya karena kalau dikasih bisa tambah celaka. Allah lihat tuh, niatnya masih begitu. Ada yang terselubung di dalam dirinya. Maka Allah tahan. Walaupun kita minta nangis-nangis ditahan. Kalau dikasih, wah tambah sesat nih orang. Begitu. Bisa begitu. Tapi itu orang yang orang-orang beriman ya, mulai mencari Allah. Kalau orang kafir dalam Al-Qur'an, kafir itu tidak mencari Allah. Masa bodoh lah Tuhan mau ngomong apa, ini hidup gue gitu, kafir. Hati-hati loh, walaupun KTP-nya Islam dan sholat bisa jadi ya karena hatinya tidak mencari Allah sebenarnya. Jadi sholatnya cuma ritual aja. Ya semuanya serba superficial. Terus dikabulkan semuanya, dibuka pintu-pintu dunia. Kalau dalam Al-Qur'an silahkan. Tersesat dah, dia diserahkan dirinya dengan dirinya sendiri gitu. Padahal Rasulullah minta tuh, ya Allah jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, itu ngeri. Pasti sesat. Pasti ngaco. Pasti nyesel nanti. Karena apa? Karena kita nggak tahu mana yang benar. Coba, kalau ketika Al-Quran bilang gini, apa yang engkau sukai, sesungguhnya banyak ada kebaikan di dalamnya. Ya, dan apa-apa yang engkau sukai belum tentu baik. itu kalimat. Coba, kita tidak suka sesuatu, terus kata Allah, ada kebaikan di dalamnya. Habis gitu, kita menyukai sesuatu, terus kata Allah, belum tentu itu baik. Nah, bingung nggak? Jadi gimana dong? Terus Allah menutup dan Allah Maha mengetahui gitu. Jadi intinya adalah kembali sama Allah Ta'ala gitu. Ya Mbak Dewi silahkan Mbak. Kenapa nih interview ogah-ogahan cari kerja, pas melangkah mau interview membatin, ya udahlah biar mama senang tuh dapat kerjaan bagus. Ya Mbak Dewi, Mas kerja apa nih ceritanya? Gimana ceritanya? Ini sih interview. Dulu waktu sebelum saya ke Prancis. Jadi dulu itu ya perjalanan karir saya tuh roller coaster gitu Teh. Gimana? Maksudnya sejak saya keluar dari advertising, terus saya nggak mau kerja lagi gitu. Saya sebel, saya nggak mau. Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin karena pressure, terus mungkin juga nggak sesuai dengan apa yang saya cari kali ya saat itu.
Which saya is masih mencari-cari gitu, masih mencari saya mau ngapain ya gitu loh. Saya nggak mau kerja cuma hanya untuk uang aja gitu loh saat itu. Oke, ya. Sedangkan kan orang tua maunya udah cepetan kamu harus bisa mandiri gitu, harus bisa settle gitu. Sedangkan saya masih mencari gitu, masih mencari jati diri lah. Jadi saya tuh cukup lama, kali 5 tahun saya freelance. Kadang-kadang saya di NGO, kadang-kadang saya ngedesain, kadang-kadang saya nulis gitu-gitu. Tapi waktu itu ortu udah ngedesak, kamu tuh udah 29, udah 30. Menikah belum, cari pacar kagak. Terus nggak punya kerjaan tetap. Those pressure. Tiap lebaran ditanya kapan nikah. Ya nggak? Iya. Dan mana banyak utang pula saat itu kan. Terus akhirnya ya udahlah saya cari kerja gitu. Waktu itu saya kesel, saya nggak mau lagi kerja di kantor gitu loh. Saya nggak mau kerja di kantor gitu. Tapi karena waktu itu ibu saya bilang, Deo, carilah kerja gitu. Ya udahlah, akhirnya saya cari. Pokoknya saya apply aja ke semua NGO yang saya tahu, yang saya lihat di list gitu di Google. Saya apply semua. Sampai akhirnya ada satu panggilan interview gitu. Yang ini apaan sih gitu kan, saya nggak kenal, ini yayasan apaan nggak tahu lah gitu. Terus saya berangkat waktu itu mau naik bis nih ceritanya kan. Lagi jalan gitu ogah-ogahan, ya udahlah biar mama seneng gitu kan. Ini buat mama seneng aja gitu. Pas nyampe sana ternyata itu think tank. Saya kan nggak pernah dengar yang namanya Habibie Center itu apaan. Anak advertising gitu loh. Iya. Center apaan nih? Habibie. Iya. Oh, Habibie presiden. Terus udah gitu lucunya tuh, interview pertama di posisi yang PR saya nggak dapat. Saya pikir udahlah, emang bukan tempat saya kerja di sini, ngapain gue kerja di kantoran kayak gini gitu kan, konyol banget gitu. Tahunya ternyata saya dipanggil lagi. Ada tetap posisi di ruang lingkup komunikasi juga yang akan bekerja dengan si PR. Si PR-nya ini ya akhirnya jadi kolega saya, rekan kerja tim saya. Kita masih butuh orang untuk dikomunikasi juga, tapi yang ngedesain dan segala macam gitu. Ya udahlah ya, saya terima. Cocok lah. Cocok. Akhirnya keterima dari situ. Awalnya saya bingung, nih apaan sih kan, think tank kita ketemu orang riset, begitu orang-orang. Tapi yang saya kaget, wow, saya ketemu dengan orang-orang kayak akademisi yang kayak kadang-kadang ada serius itu. Iya. Terus ya udah, akhirnya saya keterima kerja di sana dan saya kaget juga, wow, dari yang tadi saya seorang freelancer seniman gitu ya, yang easy going kemana-mana pakai sandal jepit, ternyata saya keterima di kerjaan yang ya saya bisa ketemu dengan ya almarhum Presiden Habibie, ya namanya juga Habibie Center ya gitu. It's an amazing person, isn't it? Iya, dan akhirnya ruang lingkup pengetahuan saya bertambah gitu. Tuh, terus? Itu was a nice moment ya. Saya senang kerja di sana sampai 3 tahun dan diikut sertakan dalam proyek literasi media, terus waktu itu kan ada konflik horizontal ya di Indonesia kan banyak ya. Jadi saya diikut sertakan dalam proyek-proyek yang apa sih istilahnya tuh saya lupa, untuk meredam konflik gitu loh. Adalah kayak gitu-gitu. Wow. Hanya karena takdir saya harus ketemu dengan suami saya yang ada di Prancis ini, akhirnya saya pergi ke Prancis. Sebenarnya saya senang kerja di sana. Gimana hubungannya langkah masuk Habibie Center sama kamu ke Prancis? Gimana kaitannya? Saya senang kerja di sana, tapi di dalam batin saya itu dari kecil selalu ada panggilan, kamu harus keluar. Tempat kamu tuh bukan di sini gitu, bukan di Indonesia. Terus? Jadi waktu itu saya masih tetap mencari beasiswa, masih tetap mencari peluang untuk sekolah S2 di luar negeri, masih tetap. Dan kebetulan atasan-atasan di Habibie Center itu selalu mengencourage orang
staffnya untuk kalau kamu bisa sekolah lagi gitu, karena kan mereka banyak akademisi di situ. Lulusan luar negeri juga. Dan mereka juga ngasih beasiswa untuk S3, tapi jadi saya nggak bisa apply. Cuman ya kalau kamu ada kesempatan S2 ya pergilah gitu. Mereka nggak menahan gitu. Jadi saya masih tetap mencari, dan walaupun saya nggak dapat beasiswa dan akhirnya saya pergi sendiri, yang nekatnya. Of all ini kenapa Perancis ini? Emang suka bahasanya atau gimana? Enggak, saya nggak tahu, itu udah jalan kali. Saya emang nggak mau, nggak berencana. Saya nggak suka bahasa ini, susah. Oke. Iya. Kemana-mana nggak dapet. Emang mesti jodohnya ketemu di situ ya? Iya. Dan memang waktu itu S2 di Prancis masih murah sekali untuk bayar sendiri. Gitu. Sambil kerja di restoran juga bisa kok bayar hidup. Gitu ya? Jadi yang saya ingat adalah, saya ingatnya waktu itu ketika saya berangkat, walaupun awalnya berat hati, saya coba bilang, ya udahlah untuk mama. Kamu niatnya nah itu, Allah lihat itu. Jadi saya ridhonya di situ. Betul. Ketika saya jalankan ridho, it was a fun journey. Itu karir yang paling menyenangkan dalam hidup saya di sana. Iya. Wow, tuh, alhamdulillah. Tadinya udah males-malesan ya kan? Mau jalan juga lah, ya udahlah demi mama udah nggak apa-apa gitu. Ternyata ada berkahnya ya. Itu mirip cerita itu tuh At-Tirmizi ya. Beliau bayangkan itu, saya bisa membayangkan dalam posisi At-Tirmizi muda yang menggebu-gebu ingin kuliah, karena orang sekampungnya pada zaman dulu kuliah tuh ya keluar aja dari situ berbulan-bulan. Dan dia menahan diri lihat ibunya sakit, itu siapa yang ngurusin mama? Gimana konfliknya tuh coba ya? Seandainya mamanya bilang udah pergi aja, apalagi gitu kan? Aduh gimana nih? Tapi hati nggak nerima gitu. Akhirnya ya udahlah, saya urusin mama ya Allah gitu. Mungkin beliau berpikir seperti itu. Untuk belajar agama ya udah seadanya aja. Allah tahu itu episode itu yang dikirim gurunya. Wah, kaliber Nabi Khidir salam. Dikirim orang tua tiap hari ngajarin dia nggak tahu tuh awalnya itu Nabi. Begitu dia enlightenment, lama-lama tahu, wah itu Nabi Khidir yang ngajarin beliau. Nah gitu ya, hidup tuh banyak yang tak terduganya seperti itu. Bukti bahwa Allah itu ya Gusti Allah ora sare. Dia tuh melihat kondisi kita seperti apa. Kalau kita niatnya ikhlas membantu orang tuh rezekinya kebuka aja. Ya. Gurunya didatangkan ke situ gitu. Jadi itu deh yang jangan takut dengan kehidupannya. Mbak Dewi udah bicara in your testimony juga kan? Ya udah jalani aja. Ternyata one thing leads to another. Hal yang tadinya apa sih ini? You don't even know baby center apa. It's a big name by the way. Ya maklum, saya kan seniman teh, desain gitu loh. I don't really care about apa sih gitu. Iya, itulah. Nanti semuanya bunyi ya satu persatu bahwa ya kehidupan ternyata ada yang punya ya. Benar nggak? Betul. Buktinya ada yang punya, kok rapi gitu ya, bisa dibaca gitu. Karena kalau yang desain bukan Allah nggak kebaca ini semua. Karena kayak desain Allah itu kita tuh seperti ngumpulin keping-keping puzzle atau huruf-huruf ya dalam, and then kita bisa rangkai jadi sebuah nama. Atau di keping puzzle itu kalau kita tempelin ada pola di situ, bisa gambar, ada juga tulisan di situ. Dan nama itu adalah tentang kita. Semua keping puzzle dari kita kecil ya melewati masa TK, SD, SMP, SMA dengan semua dinamikanya menyatakan diri kita siapa gitu. Nah, di usia jelang 40-an itu orang harus sudah mengkristalisasi dirinya. Ya, misi hidup itu harus mulai dikenali di situ. Artinya, makanya ada doa di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf. Kenapa doa menjelang usia 40 tahun? Itu misteri itu. Of all the ages, kenapa di-set di 40 tahun? Di situ doanya harus tahu. Kita sudah bahas itu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Jadi usia 40 tahun, semua puzzle itu sudah mulai dibaca kebersyukuran bahwa kita kira-kira, nah gini masalahnya,
kalau belum pernah ada upaya untuk mentafakuri, jadi si puzzle-nya masih scattered, karena kita belum spend time untuk merangkai. Puzzle tuh nggak mudah ya, satu-satu gitu deh. Nah, coba pernah bikin puzzle yang 1000 pieces nggak tuh, yang kecil-kecil? Kalau puzzle-nya yang 10 pieces, 12 ya gampang, gede-gede ya. Yang kecil-kecil tuh, karena hidup tuh banyak hal perintil-perintil yang itu tuh jangan dibuang. Makanya jangan ada satu episode pun sekecil apapun dalam hidup kita yang kita saking bencinya misalkan, atau saking kita anggap itu sebuah kegagalan atau hitam kelam di masa lalu yang kita nggak mau lihat. Padahal hitam pun menjadi sebuah informasi tentang diri kita. Ya, jadi jangan sampai kita membuang satu keping pun dalam kehidupan itu, karena itu berharga. Nggak ada yang bisa menghargai itu selain kita sendiri. Terima semua keping puzzle itu, karena semuanya berharga. Gitu. Alhamdulillah ya, waktunya sudah habis, sahabat-sahabat. So, itu tentang purification for today. Ingat kelima hal ini. Begitu ini ditutup nih, kita kembali ke kejadian sehari-hari, pasti akan terhantam oleh sesuatu ya. Diuji sabarnya, diuji tawakalnya. Ingat ini, berserah diri, ridho, ya, tawakal, sabar, udah lepas. Jadi kita bisa travel light, nggak bawa beban masa lalu, nggak perlu bawa unnecessary thoughts yang gimana nanti, nggak perlu. Udah yang ada di depan, jalani, that's life. Syukuri apa yang ada. Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada hari ini, rezeki ke depan terbuka, lahir dan batinnya. Insya Allah. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Hatur nuhun Teh Tessa. Hatur nuhun. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teh Tessa.